Halo, selamat malam, sahabat Kenari semuanya. Kenari Jaya kembali menemani kalian di Jumat malam ini dalam acara Bincang Kenari. Pada malam ini, kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Basuki Surojo. Tema yang akan kita bicarakan malam ini adalah Kerajaan Bisnis Si Raja IT Bapak Basuki Surojo. Sebelumnya, acara Bincang Kenari selama 2 episode ditayangkan di hari Kamis ya, buat sahabat Kenari semuanya. Nah, kira-kira nih buat sahabat Kenari semuanya, lebih bagus mana ya? Lebih enak mana? Apakah tetap ditayangkan di Kamis malam atau di Jumat malam? Nah, nanti buat sahabat Kenari semuanya bisa memberikan feedback ya di chat di acara malam ini ya. Apakah mau di Kamis malam atau di Jumat malam? Oke, sambil menunggu Bapak Basuki Surojo. Di episode yang ke-11 ini ya, sahabat Kenari, jadi kita akan berbincang dengan Bapak Basuki Surojo. Beliau adalah salah satu pionir dari warung internet ya, atau warnet, yang generasi 90-an ya, seperti saya pasti paham sekali ya dulu warnet ya. Tempat kita nongkrong, berkumpul maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun kuliah. Ya, nah dari bisnis ininya beliau melebarkan sayap menjadi entrepreneur dan juga CEO dari Airmas Group Indonesia. Dan beliau juga adalah salah satu seorang penulis di Indonesia. Ya, baik, mari kita segera ajak beliau berbincang ya malam ini. Buat sahabat Kenari semuanya, bisa sambil menikmati acara ini ya dengan segelas teh atau segelas kopi atau makanan kesukaannya. Jadi biar kita bisa menikmati suasana yang malam ini sangat indah sekali ya tentunya ya. Apalagi dengan kedatangan salah satu bintang tamu yang kita tunggu-tunggu ya. Beliau nanti bisa share, beliau bisa menceritakan story-nya sehingga bisa sukses seperti saat ini. Tentunya bukan hal yang mudah melihat kesuksesan seseorang ya. Nah, kita akan melihat perjalanan hidup beliau sampai dengan sekarang ini. Oke, Pak Basuki Surojo, apakah Bapak sudah siap? Dan buat sahabat Kenari Jaya yang malam ini sudah bergabung, bahwa Kenari Jaya juga sudah 55 tahun mengabdi untuk negeri Indonesia tercinta. Selamat malam Bapak Basuki Surojo. Selamat malam buat Kenari sahabat Kenari Jaya dan juga Ya. makasih juga undangannya nih menjadi narasumber. Betul. Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Ragil Endrato. Kebetulan saya adalah salah satu sales manager di Kenari Jaya Prima. Suatu kehormatan bagi saya dan kami keluarga besar Kenari Jaya Pak, malam ini bisa menghadirkan Bapak di acara Bincang Kenari. Ya, terima kasih juga undangannya nih juga. Ya. Seperti biasa Mas, nanti Mas Ragil, saya kan 10 buku. Nanti Mas aja yang bertanya, nanti saya kirim bukunya. Mas yang pilih. Oke.
Siap Pak Basuki. Jadi Bapak ada giveaway 10 buku ya. Yes. Nanti kita pilih pemenangnya. Tentunya pemenang ini yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan menarik ya di acara ini. Oke, selain itu dari kami juga tentunya ada hadiah ya. Nah, kalau boleh kami share, hadiahnya adalah power bank 55 tahun Kenari Jaya. Ya, jadi tonton sampai acara ini selesai ya. Nanti kami akan umumkan pemenangnya dari Pak Basuki Surojo juga. Beliau nanti ada gift buat sahabat Kenari semuanya. Oke Pak Basuki, mohon maaf ini ya, kalau biar lebih nyaman, saya panggil Bapak apa ini? Apa Kobas, apa Cak Bas, atau Pak Bas? Kobas. Oh Kobas ya. Oh menarik ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, Kobas itu singkatan dari apa ya Pak ya? Enggak, itu kan singkatan dari Koko Basuki kan. Oh, Koko Basuki. Dibuat Pak. Kobas gitu, biar keren. Oke, siap. Emang milenial seperti ini memang membutuhkan ini ya Pak ya, suatu platform yang mudah dikenal. Kobas, baik. Saya panggilnya Pak Kobas kali ya Pak ya? Kobas saja nggak apa-apa. Oh Kobas ya, oke. Untuk Kobas, ya. Kepanjangan, Kobas saja, simple. Oh Kobas, siap Kobas. Untuk Kobas, boleh nggak sharing ke kita story perjalanan hidup ya, dari Bapak merintis ya. Kalau kita lihat story-nya ini dari SMP, Bapak sudah merintis bisnis. Padahal seperti diketahui ya, kalau saya generasi 90-an, biasanya kita sukanya ngeband ya Pak, suka jalan-jalan, nongkrong, minta jajan orang tua. Ini menarik sekali Pak buat kita, terutama nanti buat generasi muda yang sekarang ini ya Pak ya. Mungkin apa sih Pak story yang bisa Bapak ceritakan hingga bisa sukses seperti sekarang ini, Pak? Jadi kalau saya kan secara lengkap kan ada di YouTube saya tuh, di konten saya juga juga ada. Tapi secara garis besar itu memang dari dulu tuh saya tuh nggak tahu ya, susah diatur juga gitu. Maksudnya kalau contoh zaman SMP itu kan memang nggak suka band karena saya nggak bisa nyanyi. Jadi biasa mainnya apa layangan, main kelereng gitu. Tapi kalau zaman dulu, zaman SMP pun tuh kalau ada teman-teman ngumpul yang banyak, itu saya selalu bikin kumpulan kecil tapi saya jadi leadernya gitu. Jadi itu kebiasaan apa SD, SMP, SMA dan memang sukanya nyuruh orang gitu. Nah, kalau suka nyuruh orang kan nggak suka disuruh kan, berarti kan kita harus punya bisnis berarti kan. Memang dari awal niatnya mau jadi pengusaha karena jiwanya dagang. Karena saya sempat kerja sama papa saya tuh bertahan cuma 6 bulan, 8 bulan karena stres gitu. Karena nggak menikmati saya. Tapi kalau jadi pengusaha ini kan saya ketemu orang baru, banyak belajar. Terus suka nyuruh-nyuruh orang kalau punya kantor sendiri kan kalau saya nyuruh-nyuruh kan enak. Buatin ini dong, buatin ini. Nah, jadi memang senangnya seperti itu. Itu yang gambarannya seperti itu. Cuma kalau pertama kali mulai usaha itu kan di 2001 tuh buka warnet. Itu zaman kita warnet ketiga lah ya. Setelah landak, boom, ya. Dari situ kan memang kalau di warnet itu kan karena peluang aja. Karena waktu itu peluang dari Taiwan, kakak ipar saya itu kerja di warnet. Waktu itu di warnet itu waktu itu cabang nggak salah di Taiwan udah ada 300 kali ya, ada ya. Ya kita bawa ke Indonesia karena peluang aja, kesempatan dan peluang. Ya setelah itu singkat kata warnetnya udah mulai turun, yaitu kita sempat pindah buka toko perkakas juga rugi, terus sempat juga buka refleksi kaki itu juga drop karena kalah bersaing dengan yang gede itu waktu itu kompetitor kita tuh 4 ruko, gitu. Terus akhirnya suatu hari itu ada temen September 2007 tuh nawarin untuk main di pemerintah. Jadi waktu itu saya pertama kali dapat itu penunjukan langsung ATK senilai 20 juta. Nah, jadi itu awalnya itu. Nah, pas itu karena dapat itu di Kominfo saya dapat. Nah, habis itu saya belajar gimana untuk main di pemerintah. Jadi waktu itu masih manual ya. Itu biasa informasi itu ada di koran. Itu biasa koran Bisnis Indonesia sama Media Indonesia waktu itu. Jadi saya ikut pertama kali itu tender di Bappenas. Nilainya kurang lebih di 280 juta. Itu di bulan Februari. Dan akhirnya saya peringkat 3 tapi karena ranking 1-2-nya gugur, jadi saya menang. Nah dari situ lanjut terus itu. Pelan dari main ATK, terus akhirnya main printer, tinta, terus ATK-nya karena ribet kita nggak main ATK lagi. Karena waktu itu saya sempat bikin website namanya tokoalattulis.com itu. Nah, terus berkembang main PC. Puncaknya itu di 2016 itu proyek-proyek pemerintah itu semua menggunakan e-katalog. Jadi secara online dari manual masih pakai lak ya kan, terus pindah ke LPSE, terus e-katalog. Nah, dengan e-katalog ini
peluangnya semakin banyak. Yang biasa kita cuma pemain kecil, ya toh, cuma main PC, laptop itu, sekarang main semuanya jadinya. Mau nggak mau kan waktu itu penyedianya cuma ada 6. Jadi kita bukannya di karbit gitu. Yang biasa nggak ngerti ini mau nggak mau kita belajar terus, nambah orang belajar. Jadinya sekarang main semuanya, main server, main solusi, bikin software. Tapi bisnisnya masih di sekitaran IT aja. Nah, kalau bisnis yang lain seperti apa? Kalau saya bikin Ayo Kopi, itu menurut saya adalah sedikit kesalahan gitu. Karena saya waktu itu ngelihat rumput tetangga kok lebih hijau ya. Dalam arti rumput tetangga tuh, wah bisnis kopi kok enak ya. Tapi pas nyemplung, kepala pening, Pak. Jadi ini kita Ayo Kopi ini rebranding ulang. Saya tarik sepupu saya yang dari Jember itu yang memang passionnya di makanan. Karena F&B itu nggak segampang yang kita pikirkan. Karena banyak rugi tuh kalau F&B itu di waste. Kalau IT nggak ada ruginya gimana? Dia barangnya hedging kan. Tapi kalau dimakan tuh lebih susah kelihatannya. Apa mungkin karena nggak punya passion juga lah. Jadi sampai hari ini kita fokusnya tetap di dunia IT, cuma ada expand dikit sekarang itu di software, di Ayu Development. Kita bikin software, kita baru launching 3 software. Itu Ayu Checklist, Ayu Dulist, sama Ayu Absen. Untuk absen secara online. Terus kita juga barusan ini bikin satu perusahaan baru, ya kan? Itu di Ayu Kreasi. Jadi itu manajemen IP. Jadi IP itu bukan IP ini ya, Mas. IP kita bikin game. Jadi terima kalau ada perusahaan yang mau bikin game sosialisasi sosialisasi untuk HRD, kita bisa bikin gamenya juga. Terus kita manajemen IP-nya juga. Jadi bikin komik. Terus kita kayak Bumi Langit gitu. Tapi itu temen yang saya hanya sebagai investor aja. Menarik sekali ya Pak Bas ya, Kobas ya. Terus Kobas kalau boleh tahu, pastinya dalam perjalanan karir Kobas ini ada penolakan, ada rejection gitu ya Pak. Ada juga rasa lelah ya Pak ya, hampir menyerah ataupun sebaliknya ya, breakdown dan breakthrough. Mungkin bisa Kobas sharing saat-saat yang betul-betul membuat Kobas jatuh sekali dan ada saat di mana Kobas bisa breakthrough kembali, bangkit kembali hingga seperti sekarang ini. Jadi kalau saya memang dari awal nggak pernah menyerah. Jadi tiap ada masalah, saya selalu akan selesaikan sampai tuntas. Jadi nggak pernah misalnya saya breakdown, pasti breakdown. Tapi saya nggak pernah sampai, gue nyerah deh, nggak. Saya nggak pernah seperti itu. Kalau melakukan sesuatu, meskipun Ayo Kopinya kemarin itu bonyok, ya kita coba lagi. Ya paling-paling contoh kayak Ayo Kopi kita tutup yang di Ambasador karena nggak untung kita tutup. Tapi saya nggak menyerah. Tapi breakdown yang paling saya rasakan adalah pada waktu temen baik bohong gitu. Maksudnya menipu di perusahaan saya. Terus ada dulu mantan karyawan buka perusahaan dalam perusahaan di saya. Terus ada karyawan yang saya percaya juga nipu. Ya itu yang membuat saya maksudnya, wah orang ini kok kenapa kita udah baik sama orang tapi kok masih seperti itu. Itu yang membuat saya kadang-kadang sedikit cermet gitu, kesel gitu. Itu aja sih. Di luar itu, selama pekerjaan sampai hari ini puji Tuhan nggak ada. Karena saya memang menikmatinya. Kobas kalau boleh tahu ya, bisnis IT ini kan tentunya mengikuti zaman style, teknologi. Kan untuk usaha IT Kobas sendiri sudah establis lama ya. Nah, untuk menyikapi adaptasinya seperti apa ini Kobas dengan adanya perkembangan terutama masa pandemi sekarang ini ya? Langkah-langkahnya seperti apa Kobas kalau boleh di-share? Peluang. Jadi kalau kita harus lihat selalu peluang, kesempatan. Jadi saat kemarin itu, kenapa saya gencar-gencar di Instagram ya, terus gencar di giveaway? Karena kesempatan itu, peluang itu tidak akan terulang 2 kali, Mas. Mas boleh lihat, even sekarang pun new normal, ada sebagian yang work from home. Itu orang yang nonton YouTube pun, saya pelajarin di Atta, di Mas Baim, itu merosot. Beda pada waktu kita masuk di bulan Maret, April, Mei. Itu orang pada work from home, nggak ada kegiatan, fokusnya cuma pada IG, dan juga pada pada YouTube. Nah, tapi sekarang berbalik lagi TV pun kan ke YouTube sekarang. Itu yang harus kita peluang-peluang itu yang harus kita adaptasi supaya perusahaan kita nggak ketinggalan. Jadi kemarin kita bikin satu YouTube juga, ya kan? Itu unboxing. Ya memang banyak yang udah unboxing, tapi karena saya punya IT, saya unboxingnya hanya produk IT dan produk lokal Indonesia. Nah, terus untuk yang lainnya seperti apa? Ya kita harus adaptif lah. Intinya kita harus lihat peluang-peluang di
apa di situasi yang apa setiap kali situasi, tiap tahun kan pasti ada perubahan ya. TV aja drop, pariwisata drop ya. Kita lihat peluang apa yang kita bisa garap di setiap era gitu. Oke, Kobas. Kalau boleh kita tilik kembali ya, tentunya di Indonesia sendiri bahkan luar negeri pasti persaingan itu ada ya. Terutama adanya kompetitor pastinya ya, persaingan bisnis. Nah, bagaimana Kobas menyikapi adanya kompetitor tersebut? Nah, jadi apakah saya selalu melihat bisnis, contoh misalnya waktu pertama kali itu patokan saya pasti Bhinneka. Ya kan? Bhinneka.com ya, Kobas ya. Ya kan? Terus kita lihat kekurangan kelebihan Bhinneka apa? Nah, kalau dia kan bertemunya saya sekarang kan di pemerintah. Kalau saya dulu pemerintah, sekarang main B2C. Dia dari B2C main pemerintah. Ya kan? Kalau kita harus bikin sesuatu itu yang harus berbeda. Contoh kalau sekarang saya bikin namanya Ayo Service. Jadi kalau orang beli di saya, otomatis posisinya bagus. Jadi orang nggak cuma lihat harga lagi, tapi karena beli sama saya, itu nyambung langsung ke service secara online. Jadi kalau beli di saya, otomatis kalau rusak, dia tinggal ngeklik masuk di Ayo Service saya, open tiket, 1 kali 24 jam orang saya datang. Nah itu mungkin kalau di perusahaan lain, saya nggak tahu. Tapi sampai hari ini, kalau di dunia IT, kalau kita nggak selalu jadi pionir, itu akan mengikutin. Jadi yang follower udah pasti tidak akan bisa membaca apa yang akan kita raih kan. Dia selalu akan mengikutin. Nah, jadi kita harus punya kompetitor tuh untuk dipelajarin. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kelebihannya ya kita harus serap. Yang biasa orang ngomong tuh amatin, tiru, modifikasi gitu loh. ATM. Kemarin bikin online ya. Karena menurut saya Tokopedia, Bukalapak, ya kan, semua itu kan hebat-hebat. Jadi kita belajar dari mereka. Maka tapi saya Oktober ini akan launching namanya ayomall.com. Kalau sekarang kan masih e-commerce dengan konsep yang berbeda. Nah, kalau kita buat sama, nggak akan menang lawan mereka karena mereka juga bakar duitnya kan. Saya sempat meeting sama bos-bos besar tuh di Korea. Mereka bakar duit setahun tuh bisa 300 miliar. Bagaimana kita bisa melawan perusahaan kecil? Tapi kita harus kreatif untuk memulai sesuatu itu berbeda dari yang lainnya. Harusnya kalau kita kreatif, pasti kita suatu saat akan bisa seperti mereka. Oke, Kobas. Menarik sekali ya. Tentunya dalam perkembangan bisnis, mungkin Kobas dulu hanya punya 3 karyawan. Nah, sekarang dengan hampir 750 karyawan dan lebih tentunya ya, dan omset yang sudah triliunan, apakah Kobas sudah puas dengan pencapaian goal tersebut? Atau masih mungkin ada harapan? Atau apa sih yang mau diciptakan untuk karyawan dan juga masyarakat Indonesia tentunya? Ya. Dengan produk-produk yang Kobas persembahkan tadi. Manusia tidak akan pernah puas, tapi kalau saya sekarang saya merasa sudah cukup. Nah, tinggal gimana kita bertahan, terus selain pengembangan, ya kan kalau sekarang kalau kitanya bagus, karyawan pasti juga nyaman kerja sama kita. Nah, kalau karyawan udah terpenuhi, baru kita mikirin orang di luar kantor kita, yaitu orang lain. Misalnya sekarang ini kan kita dengan masukan dari teman-teman kemarin mau bikin komunitas bisnis, ya kan kita bisa sharing ilmu dan pengalaman. Nah, kalau otomatis dengan sharing pengalaman kita bantu orang lain yang di luar gitu, otomatis pasti saya secara tidak langsung pasti akan bermanfaat untuk negara. Jadi kita nggak perlu berangan-angan yang jauh-jauh aja, tapi yang sekitar kita dulu. Kalau dari keluarga, terus dari karyawan, baru dari luar udah pasti cukup, dan setidaknya kita ikut partisipasi dalam mengembangkan Indonesia. Menarik sekali ya Kobas ya. Tadi begitu kuncinya adalah semangat, pantang menyerah, juga ada kompetitor juga dipelajari ya. Jadi kita memang mesti adaptasi ya Kobas ya, bukan menjadikan mereka musuh ya tentunya, tapi kita gali apa sih kelebihan mereka yang masih bisa kita maksimalkan ya di pasar market Indonesia. Oke Kobas, kalau boleh ya, ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Ini dari Kata Sandiok. Ini ada yang sekilas saya baca, ini pertanyaannya bagus. Ini boleh ya? Boleh. Tessa Putri Neo. Kobas, kalau karyawan ingin jadi pengusaha bisa nggak? Selalu saya tekankan kalau karyawan mau jadi pengusaha, itu selalu saya support. Itu biasa beberapa karyawan, waktu itu sempat lu buka aja, nanti gue yang modalin, lu yang kerja. Saya sementara awalnya itu kayak kakak ipar saya juga. Jadi saya kasih saham kosong, ya toh nanti dari saham kosong itu, lu bisa cicil kalau lu jalan. Tapi ada juga karyawan kita modalin seperti itu gagal.
Jadi saya sangat senang kalau ada karyawan mau jadi pengusaha, itu bagus. Even mau buka sendiri, tapi jangan lu jadi karyawan tapi diem-diem buka perusahaan, tapi masih kerja sama gue paling nggak suka seperti itu, Mas. Kalau memang usaha ngomong, gue mau keluar, gue mau bikin usaha. Oke, lu mau sendiri atau joinan sama aku? Ya toh, oh gue sendiri, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan menipu gitu. Biasanya selalu tawarin, ayo kayak ipar saya sekarang, ya kan, kayak sepupu saya, ya kan. Terus kalau karyawan kemarin itu si Pauji sempat, tapi akhirnya nggak jalan kan. Si Indra itu ada namanya Keramas itu dulu sempat saya modalin di Jogja, nggak berhasil dia. Jadi tetap saya pasti akan senang kalau karyawannya jadi pengusaha. Oke, menarik sekali ya, Kobas ya. Jadi karyawan selain mitra kerja juga sebenarnya bisa menjadi mitra bisnis tentunya ya. Tentunya dengan cara-cara yang terukur, dengan kejujuran tadi ya. Kejujuran. Betul. Memang saat ini bekerja, istilahnya mungkin saya pernah dengar istilah ya, kalau di dunia ya lebih khususnya Indonesia, cari orang yang cerdas, pintar itu banyak. Tapi cari orang jujur itu yang sangat susah sekali ya, Kobas. Jadi menarik sekali memang. Saya setuju sekali tadi, kejujuran itu adalah nomor satu. Karena memang itu sebagai dasar kalau seseorang ingin sukses, salah satunya pasti kejujuran. Oke, Kobas. Kalau boleh tahu ya, Kobas ini kan juga seorang penulis nih ya. Nah, buat sahabat Kenari yang belum tahu nih, kira-kira apa sih yang Kobas selama ini sudah persembahkan untuk karya tulisnya? Jadi kalau saya untuk masyarakat Indonesia, bukan penulis, saya nggak bisa. Makanya saya kemarin pakai namanya ghostwriter. Jadi saya kepingin sering tanya, Kobas, ajarin dong gini-gini ya kan. Nah, kalau saya kan kalau ngomong setiap kali kan capek ya. Makanya waktu itu keluar ide, gue mau bikin 3 konsep buku gitu. Satu adalah buku mau ngajarin orang-orang gimana sih punya akal untuk jadi pengusaha. Ini buku yang akan tayang nanti, yang akan cetak itu adalah teknisnya. Kamu udah jadi pengusaha, terus apa aja yang lu mesti bikinin? Misalnya SOP, peraturan perusahaan, susunan organisasi, mana dulu yang lu mesti kerjain gitu loh. Terus cara bikin PT gimana, sampai yang buku ketiga, cita-cita saya itu lebih teknis lagi gitu loh. Setelah lu udah bikin misalnya, lu maintainnya seperti apa. Nah, itu tujuannya untuk apa ya? Sharing ilmu. Karena gini, kalau kita punya ilmu, kita simpan-simpan mau buat apa? Tapi kalau kita bisa berbagi dengan ilmu itu, kalau ada orang sukses, pasti kita bangga dengan, oh pasti dia ingat dong. Wah, gue baca bukunya Kobas nih, sukses nih. Berarti kan minimal dia akan ingat gitu. Karena ilmu itu kan sesuatu yang menurut saya abadi. Iya, tidak lekang oleh waktu ya, Kobas ya. Betul. Kalau tadi ya menarik sekali ya, jadi Kobas ini juga memberikan sharing pengalaman kepada masyarakat tentunya agar juga masyarakat tentunya lebih bersemangat menjalani hidup ini ya, kebaikan, nilai positif, perjuangan itu tentunya yang memang di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, kalau menyikapi masa pandemi ini, kami melihat juga Kobas dengan Bapak Sandiaga Uno ya, mohon maaf kalau ada ini, Ralat ini juga sebagai salah satu inisiator gerakan sosial tagar berbuat baik esok hari ya. Jadi memberikan apresiasi terhadap tenaga medis dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, boleh cerita, Kobas, awal mulanya sehingga bisa terjadi hal tersebut? Itu bukan Bang Sandi, tapi Bang Sandi kan senior saya di HIPMI. Jadi itu dari saya pribadi. Nah, kenapa kok nggak berbuat baik hari ini? Enggak, karena saya yakin semua manusia termasuk saya pun itu sering menunda waktu. Kadang-kadang besok pagi aja lah, besok. Makanya saya berbuat hari esok hari, berbuat baik. Kenapa? Kalau kamu masih lupa bisa besok aja, tapi jangan lupa besoknya lu lakuin gitu loh. Itu makanya saya mau bikin sesuatu yang beda. Ya tujuannya kita berbagi aja. Jadi kalau jadi pengusaha itu kan nggak seharus cuan, Mas. Terkadang yang penting kita nggak rugi, ya puji Tuhan kan. Tapi kadang-kadang kita pengusaha itu lupa berbagi. Kalau udah dapat duit itu orang berbagi. Kalau orang bahasanya itu kalau di dunia sales mungkin tahu ya. Kalau kalian tuh cepat, tapi kalau udah urusan bagi-bagi, orang pada diem. Betul. Ya, tapi kalau udah hitungan kali-kalian, pintar orang, 1 kali 1, woi, dapat duit segini, 5 kali 5, pintar. Tapi kalau udah, bos, bagian gue mana bos? Lupa orang. Diem semua. Nah itu yang kita harus pikirkan. Jadi kadang kita pengusaha itu kapan cuan, kapan berbagi, itu harus paham lah harusnya. Karena saya juga lihat banyak pengusaha-pengusaha yang berbagi kan. Juga banyak pengusaha-pengusaha yang nggak berbagi. Tapi kalau misalnya perusahaannya masih bisa survive, ya kita berbagi kan nggak harus uang juga. Bisa lu tenaga, lu apapun itu. Gitu. Oke.
Tentunya kalau berbagi itu betul ya. Jadi memang kita tidak mengharapkan sesuatu ya Kobas ya. Tapi pastinya kebaikan itu akan memberikan kebaikan pula untuk hal yang lainnya ya. Mungkin bukan kita, mungkin nanti anak cucu kita ya. Untuk bangsa kita sendiri. Saya setuju sekali tadi yang menarik memang berbagi saring itu jangan pernah menunda waktu. Betul sekali. Memang selagi kita masih diberi umur ya Kobas ya. Jangan ragu-ragu tentunya ya untuk bisa berbagi dengan sesama tentunya. Oke Kobas, kalau boleh tahu ada nggak sih tokoh idola Kobas atau influence yang bisa sebagai tokoh panutan dalam hidup Kobas ini? Saya udah pasti papa saya yang pertama. Apa? Papa saya kan profesor doktor. Saya aja boleh pakai gelar itu boleh, anaknya Profesor Doktor Basuki Irawan Surojo. Tapi saya belum, saya S1 aja 9 tahun. Tapi ini kelihatannya saya mau ngambil S2, terus mau ngambil S3, masa anaknya kalah kan. Tapi panutan apa saya itu orangnya disiplin, ulet, terus pantang menyerah juga. Jadi waktu dulu apa saya bangkrut 92 itu, dia terus nggak pernah lelah. Terus dia selalu berbagi juga. Setiap kali misalnya dulu kemana itu di Jember, lihat orang jualan bambu, orang gotong, langsung dibeli semua, taruh. Udah Pak, langsung tak beli semua, taruh aja. Padahal bambunya nggak kepake. Nah, jadi itu panutan saya. Yang kedua pasti Pak Khairul Tanjung kan, secara networking. Saya baca bukunya, orangnya juga low profile, santai, ya toh. Dia sukses karena networking dengan orang. Dia ketemu Pak Emil Salim, baru bisa maju. Namanya rezeki bernetworking, itu namanya rezeki bernetworking. Yang ketiga pasti, kalau secara motivator, saya sukanya tuh John C. Maxwell. Saya sering baca-baca buku motivator dia. Itu aja sih 3 orang itu sih. 3 orangnya. Kalau Pak Khairul Tanjung, saya juga pernah membaca bukunya Pak, Si Anak Singkong ya, kalau nggak salah ya. Itu menarik sekali Pak. Jadi memang kalau saya lihat sendiri secara pribadi, kesuksesan seseorang ini kadang bisa ada koneksinya ya Pak ya. Kalau seperti Bapak ada menulis buku juga walaupun pakai ghostwriter, maksudnya memang mempersembahkan story perjalanan hidupnya untuk generasi muda ya tentunya ya Pak. Ya. Sangat menarik sekali Pak. Oke. Menginspirasi saya. Menginspirasi ya. Dengan aja bisa menginspirasi, apalagi kalau ketemu kan. Betul. Nah, menyambung dari hal tersebut, Pak, kalau boleh Bapak berbagi dengan kami, ada sih nggak Pak achievement ya yang sudah Bapak dapatkan selama ini, bukan berupa penghargaan apa ya, maksudnya yang achievement yang diri Bapak pribadi sudah didapatkan bahwa oh ini loh yang saya cari dalam hidup ini, seperti itu. Kalau secara semuanya sih sudah dapat ya, anak juga. Dulu kan saya juga punya anaknya telat, ya kan, udah punya anak kembar, kan, terus istri juga baik, keluarga lengkap, papa saya, mama saya juga baik, adik saya juga semua baik. Kalau secara keluarga sih, menurut saya udah cukup. Nah, kan untuk masalah harta, pekerjaan juga ada cukup, harta juga cukup. Kalau kita punya cita-cita setinggi langit kan, makanya kalau di belakang, betul. Ya, yang penting ditulis saja dulu. Mungkin Pak Erik juga tahu tuh, namanya vision accomplishment di belakang saya nih Mas. Nah, ini ya, yang ingin saya ke depan. Saya bisa tahu ini di kantor 1, di rumah 1. Jadi kalau pagi saya liatin dulu. Oke. Kobas tentunya ya kalau dunia IT ini, mohon maaf biasanya kan kalau saat saya masih muda dulu nih ya, biasanya teman-teman IT itu orangnya itu rambutnya panjang dulu ya, mohon maaf kacamatanya tebel, pendiam, kadang pakai headset ya, main laptop atau apa segalanya. Cuman mungkin ya kalau boleh flashback kan tahun-tahun 90-an, 80-an itu orang belum berpikiran kan kalau IT itu bisa menjadi salah satu pekerjaan ataupun usaha yang menghasilkan sekali. Nah, bagaimana sih pada saat itu Kobas benar-benar yakin nih pada saat usaha warnet tersebut berani ambil risiko, wah ini saya ambil nih. Take it, saya bawa ke Indonesia tadi ya, yang tadi diceritakan, saya kembangin di Indonesia. Pasti kan ada risiko ruginya ya, betul nggak ya Kobas ya? Dengan mungkin masyarakat Indonesia yang saat itu belum familiar banget terhadap IT. Mungkin bisa di-sharing Kobas dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu kadang-kadang itu feeling ya. Kalau kita udah yakin, harusnya jalankan aja. Untung rugi nomor 2 menurut saya. Tapi kalau udah kamu nggak yakin ya jangan. Itu yang kita ngomong, jadi pengusaha itu harus yakin dulu. Kalau memang udah yakin, pantang mundur, jalan aja. Kalau kita udah mikir takut dulu gimana mau jadi pengusaha, itu aja sih poinnya. Kalau saya sih selalu, kan gagal 10, sukses 2 kan lumayan. Kalau nggak mungkin kita bikin usaha sukses melulu, enggak kan, pasti ada gagalnya. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, dari 10 itu belum tentu
bisa sukses, tapi kalau dari 10 bisa berhasil 3. Ya kayak startup gini lah, orang yang sekarang investasi di startup, dari berapa startup dia bisa jadi 1 kan, atau jadi 2, tapi itu udah balik modal dari dia invest di mungkin puluhan atau ratusan startup. Yang penting yakin dulu lah, jalanin aja. Yakin ya? Yakin. Oke. Kobas, tentunya kalau IT bisnis ini hubungannya nanti sama SDM ya. Nah, kira-kira apa sih kiat dari Kobas untuk bisa membuat kan pasti make the people dan the business ya, sehingga bisnisnya ini bisa establish, bisa adaptif dengan masa sekarang, dan SDM-nya juga mumpuni. Nah, ini gimana nih bisa mengolah menjadi satu, Kobas? Ya, kalau saya kan kalau dulu waktu pertama-tama itu biasa saya selalu ngajarin sendiri karyawan saya. Kan dari nol gitu saya ajarin, bisa sharing, saya ajarin. Nah, tapi kalau dari awal kita udah pelit ilmu, takut karyawannya lebih pintar dari kita, itu salah. Justru kalau karyawan kita lebih pintar dari kita, itu seharusnya seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari dia kan. Nah, kalau sekarang waktunya udah nggak mencukupin, makanya dalam arti nggak ada waktu untuk ngajarin. Biasa kita rekrut memang bikin satu rekrutmen yang bagus. Nah, saya paling concern itu di rekrutmen, karena apa yang kita rekrut karyawan yang bagus, kita harus cari yang lebih pintar dari kita dan lebih pengalaman dari kita, ya kan, supaya kita juga bisa belajar, ya kan. Tapi kalau rekrutmennya kita kurang bagus, kita akan merekrut orang yang nggak berpotensi, malah nanti jatuhnya tidak membantu perusahaan kita. Jadi intinya kita awalnya harus punya tim HRD yang bagus. Tapi kalau dulu saya ngajarin sendiri, lu harus kayak gini ya, lu harus kayak gini ya. Dan saya kan terjun langsung sendiri, jadi saya tahu kan, kayak misalnya di gudang, akuntansi semua tahu semua. Jadi kalau dulu terlibat langsung, kalau sekarang udah ada GM-nya yang mungkin lebih hebat dari saya, ya tinggal kontrol. Karena apa yang kita rekrut itu yang akan menjadi perusahaan kita. Cuma biasanya saya selalu buat jenjang, dalam arti contoh kalau teman-teman itu kan paling senang menjadi sales. Karena penghasilan sales, terkadang GM pun nggak menang gitu. Tapi nggak semua orang berbakat jadi sales. Itu berbedanya, ya kan? Orang udah nggak punya niat untuk jadi sales, terus malas keliling, terus suka kantor, ya nggak mungkin bisa jadi sales. Jadi memang disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya juga. Oke, Kobas, ini ada satu pertanyaan menarik ya dari Jantanaya_W. Nah, ini pertanyaannya bagus banget. Regulasi atau peraturan pasti dapat menguntungkan dan juga merugikan tentunya. Nah, bagaimana cara Kobas merespon regulasi pemerintah yang kadang rumit ya dan seringkali merepotkan? Nah, ini pertanyaan nih dari sahabat Bincang Kenari, Kobas, silakan. Memang sering nonton juga tuh, terima kasih Jantanaya tuh. Ya kan, memang kalau di kita, makanya itu kenapa sekarang ini kan bisnis saya kan hampir 80% di pemerintah. Nah, makanya begini, kita mau coba tidak hanya main di B2G, dan kita harus main di B2C. Kenapa? Nah, saat ini kondisi kan lagi turun di e-katalog. Itu membuat kita bonyok memang. Perusahaan saya bonyok karena tidak ada penghasilan. Nah, makanya sekarang kita genjot, kita harus cepat untuk recovernya di mana? Di online. Makanya saya buat rajait.id, saya main di software, saya mulai kuatin saya di BUMN pemerintah, ya kan? Jadi kita harus memang cepat, karena kita tidak bisa mengatur peraturan pemerintah, justru kita mengikutin apa yang dimau pemerintah. Itu memang repotnya kalau kita bisnis di pemerintah, karena kita tergantung banget dengan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi kita harus mulai mikirin bisnis yang di luar pemerintah juga. Tentunya peluang banyak sekali ya sekarang ini ya Kobas ya. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ini pastinya kita banyak sekali mengandalkan teknologi IT pastinya ya. Di mana sangat berkembang cepat, orang pun dipaksa yang dulu mungkin mohon maaf tidak pernah Zoom juga sering sekarang pakai Zoom. IG Labs juga sudah banyak dilakukan karena memang salah satu media untuk menyatukan ya memang via online tersebut ya, Kobas ya. Benar. Iya. Kita harus mau nggak berpikir online sekarang. Betul. Nah, yang lebih menarik lagi, Kobas ada nggak untuk bisa suatu bisnis itu berkembang bagus ya, untuk bisa sukses, juga menggunakan jasa-jasa influencer. Mungkin bisa di-sharing, mungkin tujuannya apa sih, Kobas? Kalau dulu saya nggak kepikir, tapi sejak pandemi ini kan belajar. Ya kan kalau dulu kita nggak pernah lah pakai influencer, kita pakainya cuma promosi-promosi biasa. Tapi sejak pandemi ini saya banyak belajar. Ternyata the power of sosmed itu luar biasa, ya kan? Kayak kemarin saya misalnya udah posting aja smartbot, udah laku, padahal cuma posting doang ternyata laku. Ya itu yang ajarin bahwa memang influencer itu sangat saat ini sangat
luar biasa, apalagi dengan berkembangnya IG dan YouTube. Itu influencer memang sangat luar biasa dan mereka sangat membantu kita branding produk kita. Karena sekarang TV orang jangan lihat TV, tapi kalau IG mungkin dipantengin terus, nggak mungkin. Saya yakin yang nonton di sini pasti bangun tidur pun langsung buka handphone, IG, YouTube pasti. Betul. Apalagi yang sudah subscriber ya, otomatis akan dapat info ya. Memang era sekarang memang terutama kalau dia YouTube ya. Dulu kalau mungkin public figure pengikut hanya ratusan ribu, sekarang sampai 15 juta, sampai 18 juta betul follower. Iya. Mungkin kalau di Indonesia yang tadi disebutin Kobas ya, seperti public figure Baim Wong ya, seperti Atta Halilintar, salah satu yang memang followernya luar biasa sih. Saya lihat juga sangat. Karena internet itu sangat penting, makanya kemarin kita nih rencana kita ke depan ini mau bikin satu namanya Airmas, Mas. Jadi saya bekerja sama rencana dengan Kapolres Jakarta Selatan untuk namanya Airmas. Jadi program Airmas. Airmas itu apa? Antar internet masyarakat. Jadi kita akan bangun satu PAUD yang mungkin isinya 10 komputer di daerah Jakarta yang tidak ada internetnya. Jadi saya akan sumbang 10 komputer, nanti saya akan sumbang internetnya juga. Nanti mereka anak-anak kecil yang di kampung-kampung itu bisa bergantian dengan Pak RT yang ngatur, mungkin bisa bergantian dengan untuk belajar online juga secara gratis. Itu luar biasa. Tahun ini lagi di apa? Itu ide dari sahabat saya Pak Bang Dery 4 Sekawan tuh idenya. Oh, Bang Dery ya. Namanya Airmas, Antar Internet Masyarakat. Antar ya? Ya. Internet. Oke. Apakah kalau program seperti itu dapat support dari teman-teman yang lain juga atau dari pemerintah? Enggak, Kobas? itu program kita sendiri. Enggak, ya? Kita, tapi kalau murni ya. Misalnya prinsipal mau ikutan support ya, monggo boleh banget gitu. Nah, bantu supaya anak-anak sekarang bisa. Kalau di kampung nggak ada internetnya, gimana mau belajar? Betul. Sekolahnya sekolah online. Kalau kita bisa kasih, kan mereka pasti bisa belajar gitu. Terus teman kalau yang bikin software pendidikan ya bisa sumbang aja untuk mereka bisa belajar online. Mungkin kalau yang dulu itu buku-buku bacaan gitu ya, Kobas ya. Itu mungkin saat ini karena memang via daring ya. Ini bisa terrealisasi, kita lagi nunggu dari Pak Kapolres, Bang Budi itu untuk cariin daerah mana Jakarta Selatan yang nggak ada internetnya. Kita akan coba. Oke. Kobas kalau boleh tahu ya, untuk saat ini, untuk bisnis Kobas sendiri, mungkin banyak bisnis mengalami penurunan omset, penurunan penjualan. Nah, kalau untuk Kobas sendiri mengalami nggak di tahun ini atau justru survive sekali? Kita pasti turun omset. Udah nah, kita juga ini kan katalognya turun, terus beberapa anggaran kan juga dipindahkan ke kesehatan kan. Udah pasti, tapi kita harus berpikir positif aja dan kita cari peluang-peluang lain yang bisa membuat kita survive dan justru berkembang, yaitu salah satunya online tadi itu. Makanya sekarang saya merambahkan ke B2C. Kita bikin unboxing giveaway. Nanti ini tanggal 15, 16, 17, 18. Jangan lupa kita akan unboxing. Itu produk PC, ada PC, ada printer, ada handphone juga. Dan setelah kita unboxing dan kita review, itu langsung kita undi. Gratis, langsung giveaway. Jadi yang nanti yang online itu, yang komen kita acak, yang menang kita telepon. Kayak Mas Baim, nanti saat itu juga yang kita review kita kasih jadi giveaway. Itu pertama di Indonesia itu. Jadi giveaway. Oke, Kobas. Unboxing giveaway online. Oh, luar biasa ya. Unboxing giveaway online. Jadi kalau udah di unboxing, barang yang saya unboxing itu langsung dibuat giveaway langsung. Dan setiap minggu akan ada unboxing online terus. Seminggu sekali. Itu di IG Bapak, di Kobas. Saya nanti. Oh, YouTube. Kobas, kalau boleh tahu ya, kan sekarang ini banyak proyek-proyek ya, baik pemerintah maupun swasta itu kan di hold ya. Yang tadi Kobas ceritakan ya, e-katalog juga dikaji ulang karena memang lebih diutamakan untuk kesehatan masyarakat tentunya ya. Nah, tadi juga sudah diceritakan. Nah, kalau boleh tahu sih, pastinya proyek ini walaupun di hold kan pasti akan tetap berjalan ya. Nah, gimana sih mensiasatinya? Misalkan Kobas ada stok yang sudah harus disiapkan ataupun payment yang harus disiapkan. Nah, itu bagaimana Kobas? Ataupun stokis ya, tempat penyimpanan gitu. Ke
ngejar di BUMN sama swasta. Itu yang pertama. Jadi kita mulai BUMN lagi, banyak kita kelilingin. Yang kedua itu saya bilang kita masuk ke B2C. Karena kita nggak bisa nunggu kapan akan tayang lagi kan. Jadi kesempatan atau peluang lainnya yang untuk supaya barang saya bisa keluar dan kita bisa tetap untung dan cuan itu. Jadi ke ranah B2B dan B2C itu. Tentunya Kobas, kalau untuk mungkin ini sedikit agak luas sedikit ya. Kalau untuk produk-produk Kobas sendiri gimana jaminan garantinya Kobas? Kalau boleh sharing ya ke kita, sahabat Kenari Jaya, produk-produk yang Kobas hasilkan ini produk garantinya seperti apa? Ya, kalau kita udah pasti, karena kita maunya kerja jujur, barang yang beli itu pasti original, karena saya belinya langsung ke prinsipal, ada sebagian lagi distributor, dan kita udah berprinsip bahwa kita kalau mau jadi pengusaha yang sukses harus jadi pengusaha yang jujur, itu aja. Kalau kita udah nggak jujur, gimana orang mau percaya dengan barang-barang yang kita jual? Kalau saya pasti jaminan mutu original asli 100%. Kalau bisa ada 101%, 101%. Kalau bisa 1000% ya Kobas ya. Iya, pasti menarik ya. Mungkin seperti perusahaan kami pun Kenari Jaya mengutamakan hal yang sama ya. Kita jaminan garansi sudah 55 tahun. Persis seperti yang tadi Kobas ceritakan, memang dari founding father perusahaan kami juga mengajarkan seperti itu. Sampai hari ini pun kami dididik untuk selalu mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Sehingga kami pun bisa establish seperti hari ini. Dan tentunya harapan kita juga bisa sama seperti Kobas ya, 100 tahun ke depan kita masih bisa memberikan kontribusi untuk membangun negeri Indonesia tercinta tentunya. Kobas, ini menarik sekali ya tadi perbincangannya. Nah, kalau boleh tahu Kobas ya, orang-orang yang berjasa ya dalam hidup Kobas, mungkin ini bukan tokoh panutan ya, tapi yang berjasa. Masih ingat nggak siapa aja Kobas? Banyak ya, karyawan saya semua berjasa. Pauji, Dila, Yanti, karyawan saya itu ada yang di gudang tuh udah berapa puluh tahun kerja sama saya. Banyak kalau dari karyawan, banyak dari kakak ipar saya, istri saya. Yang paling berjasa pasti orang tua saya, yang pertama kali minjem ke saya, pasti itu. Kalau dia juga nggak bisa secepat ini juga kan. Betul. Nah, kalau untuk produk yang Kobas, perusahaan Kobas hasilkan sendiri ya, itu memang murni pemilihan produk dari Kobas atau memang ada produk impor dari luar negeri atau seperti apa Kobas? Rata-rata kan memang kalau IT ini kan import. Kita belum memikirkan bikin produk sendiri karena kan secara teknologi research and development-nya kan mahal. Jadi kita fokus barang-barang memang import. Ya SP pasti. Tapi kita ke depan yang perkakas, kita kan juga main perkakas. Kita rencana akan UMKM. Label merek kita sendiri. Oke. Menarik ya, malah via UMKM ya, untuk bisa meningkatkan ekonomi mikro Indonesia ya. Dari UMKM kita jual ke pemerintah, kita pakai merek sendiri. Dan kita bayar cash pasti. Betul. Setuju sekali, kalau UMKM itu bergerak, usaha mikro itu bangkit, pasti ekonomi Indonesia akan naik. Yes. Setuju sekali, pemikiran yang brilian sekali Kobas. Nah, ini kembali lagi Kobas, kalau untuk masa sekarang ini ya, ada nggak sih yang mau Kobas sampaikan ke sahabat Kenari dan masyarakat Indonesia ya, terutama menghadapi masa pandemi yang kita juga nggak tahu nih kapan selesainya, kapan normal kembalinya. Di masa pandemik ini, teman-teman yang nonton ya kan, nanti bukunya nanti tinggal Mas Ragil aja yang milih ya, yang dapat giveaway saya. Boleh. Mungkin nanti saya kasih, tadi kan 10. Iya. Saya tambahin lagi tadi, nanti 2 kaos ya, kaos seperti ini nanti. Nanti saya kirim. Oke, siap. Milih orangnya ya. Ya, siap. Ini kita juga ada tim di sini, dibantu juga oleh tim. Justru peluang-peluang untuk menjadi pengusaha gampang, karena kita bisa jualan melalui IG, secara gratis, YouTube bikin juga gratis. Harusnya untuk jadi reseller juga gampang, sekarang banyak kelompok-kelompok reseller, barang kita bantuin orang jualan dulu. Justru peluangnya akan lebih banyak untuk mereka bertumbuh harusnya. Tinggal mereka berani ngambil kesempatan ini, tahu nggak? Itu aja sih. Setuju sekali Kobas. Nah, kalau boleh tahu ya Kobas ya, harapan Kobas nih untuk dunia bisnis di Indonesia itu seperti apa? Terutama IT ya. Mungkin pesaing dari luar negeri juga sekarang sudah banyak yang menanamkan modal di Indonesia ya.
ada yang membeli startup kita juga, suntik dana dan lain-lain. Nah, gimana Kobas untuk menyikapi hal tersebut? Harusnya kita sekarang ini saya mulai belajar juga secara pandemi ini bahwa kita harus cintain produk dalam negeri. Kalau dulu kan sepatunya misalnya Balenciaga, ini mulai tak kurang-kurangin harus pakai sepatu lokal. Tapi mesti harus mix supaya apa? Itu kemarin masukan dari teman saya, kalau semuanya lokal Kobas, itu salah. Harus dimik. Kenapa? Supaya brand lokal kita ini muncul kaos, sepatunya Balenciaga, berarti kaos kita ini besok akan jadi kayak Balenciaga gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di Indonesia ini, kayak kemarin saya ngadain fan art gambar, itu ternyata di Indonesia itu banyak banget orang-orang yang pintar gambar, dia nggak ketahuan, tapi hasilnya lebih bagus dari Marvel. Nah, apa itu? Karena dari pengalaman itu, makanya saya bikin namanya Ayo Kreasi itu. Peluang ini yang menurut saya masih belum banyak orang yang garap gitu. Ternyata di Indonesia itu banyak seniman-seniman yang luar biasa hebatnya, tapi nggak tertampung atau nggak punya inkubasi gitu loh. Nah itu yang makanya saya masuk ke dunia ini, saya bikin nama Ayo Kreasi sama teman saya. Tujuannya karena saya ingin ke depan tuh produk-produk Indonesia tuh bisa kayak Supreme, ya kan, bisa kayak Balenciaga atau bisa kayak Prada. Andai kan kalau seluruh orang Indonesia make, mungkin udah bisa kayak Supreme, karena orang Indonesia kadang-kadang kan seperti saya pun, wah kalau nggak pakai merek LV rasanya nggak enak ya kan. Kita bikin satu lah produk Indonesia yang kita pakai terus. Wah kalau nggak pakai produk ini bukan orang Indonesia gitu, biar setara kayak gitu. Harusnya nasionalis sekali ya Kobas ya. Pasti sangat inspiratif. Karena banyak banget yang kayak Dokter Tita tuh kan sepatu, terus ada lagi Jejo juga sepatu lokal. Sekarang ada Never to Lavis tuh yang gambar-gambar juga lokal. Banyak lah. Harusnya Indonesia banyak. Tinggal kita mau make apa enggak itu loh. Kembangkan ya. Dan pastinya setuju tadi ya bahwa buat masyarakat Indonesia generasi muda yang berbakat tentunya harus ada yang memfasilitasi ya, karena mungkin keterbatasan modal, keterbatasan networking. Nah itu yang kadang yang tidak mereka beruntung dapatkan. Saya setuju sekali Kobas. Yang tadi menarik sekali, betul, bahwa mereka butuh tempat asosiasi gitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka juga bisa menyalurkan bakat. Orangnya luar biasa, bagus-bagus, luar biasa. Ya. Oke Kobas, kalau boleh tahu ya, kan bincang hari ini salah satunya adalah membahas kerajaan bisnis si Raja IT. Nah, kami penasaran nih, istilah sebutan Raja IT itu gimana tuh ceritanya Kobas? Menarik sekali ya. Lucunya itu, kan saya tuh kadang-kadang kalau setiap sore itu kan sering beberapa kali itu kan waktu pandemi itu ya minum alkohol gitu loh. Terus ngumpul-ngumpul sama principal, ada teman saya nyelentuk karyawan saya. Kobas, sekarang kan lu dulu kan master dealer, sekarang udah sebagian ada distributor, sekarang lu main semua barang, lu cocok banget jadi Raja IT Kobas. Ambil mabuk-mabuk, ketawa-ketawa, ya bener nggak? Gue tanya sama prinsipal gue, bos gimana bos, cocok nggak? Bercanda doang. Gue cocok banget sih Raja IT, ya udah Raja IT aja. Tapi kan saya Raja IT kalau untuk julukan pribadi ngapain? Ya kan, makanya kita bikin website nanti e-commerce kita yang launching tanggal 18 Agustus itu namanya rajait.id. Terus kita lagi collab sama salah satu penyanyi, ya kan, untuk nanti branding toko-toko kita. Nanti kan tokonya sekarang namanya Ayo Mall, jadi nanti berubah namanya tokonya jadi Raja IT gitu. Nanti kita akan fokus di IT sama elektronik, rencananya seperti itu. IT dan elektronik ya, memang dua hal yang memang saling berhubungan ya. Di mana ada IT, pasti ada produk elektronik di situ, maupun produk digital. Nah, oke Kobas, kalau Kobas nih Raja IT, pasti Kenarijaya Raja Kunci ya. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu lifestyle properti seperti apa sih yang Kobas minati gitu ya. Pasti kan seorang tokoh sukses itu ada punya lifestyle sendiri. Oh, properti saya seperti ini karena saya suka keheningan, saya suka kesejukan. Seperti apa Kobas kalau boleh sharing ke kami? Saya suka ke hutan. Oh, ke hutan ya. Kalau forestry ya. Kalau baunya, kalau di puncak kan kita ada villa itu. Biasa kalau sana itu rasanya jadi tenang gitu. Yang meditasi itu saya suka. Cuma terakhir ini nggak pernah meditasi lagi, sempat terputus ini. Tapi ini mau lanjutin lagi. Saya suka yang berbau. Lanjutin lagi. Sesuatu yang berbau kayak misalnya contoh kristal. Orang sedang ada energinya. Kalau saya percaya banget kayak seperti itu. Saya nggak tahu, saya suka yang berbau seperti itu. Pokoknya sesuatu yang natural alam gitu. Makanya kantor saya kan kita buat industrial kan. Saya suka sesuatu yang industrial, terus yang natural, hutan gitu.
Oh, jadi lebih suka ke natural alami ya gitu ya? Saya nggak suka kayak rumah pun, saya nggak suka yang misalnya bangunan kayak Da Vinci itu pusing kepala saya. Saya suka yang simpel-simpel Simple ya. aja, banyak pohon, misalnya kan, terus hijau gitu. Hijau, iya. Jadi lebih sejuk gitu ya suasananya ya. Ya. Oke. Terus berarti kalau selama ini ya, kalau Kobas waktu dengan keluarga lebih suka liburan kemana Kobas? Kalau boleh tahu ya, biasanya. Nah, jadi dulu kalau ini selama pandemi kan belum pernah. Biasa kita sebulan sekali pasti ke villa kita di Puncak. Biasa Jumat, Sabtu, Minggu pagi balik gitu. Langsung ya Kobas ya. Oh jadi lebih suka ke lokal ya? Yeah. Luar biasa ya. Jadi memang. Ini juga suka Bali. Oh, Bali. Pantai juga suka. Saya juga suka Kobas kalau ke Bali ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan ya Kobas ya dari salah satu founding founder-nya Kenarjaya, Bapak Hendra Buntara Saripudin. Nah, ini beliau di sini menanyakan tips dari Kobas untuk Kenarijaya bisa meningkatkan IG-nya itu seperti apa Kobas kalau boleh sharingnya? Harus kita IG-nya dengan pastikan kita harus dengan influencer kan. Terus kita harus bikin konten yang di Indonesia itu konten yang bagus kan harusnya kan yang berbagi terus menginformasi. Yang saya pelajari itu saya belajar kemarin sama sahabat saya kenalnya juga di IG Pak. Itu jadi kalau di IG kita harus bikin satu konten yang memang menarik gitu. Ya kan? Yang apa? Yang menginspirasi itu. Kayak sosial eksperimen gitu ya, berbagi ya. Kalau saya sukanya kan berbagi ya, jadi saya masukin seperti itu. Oke. Jadi masing-masing harus lihat orangnya. Kalau saya kan memang mungkin dipertemukan dengan Mas Baimo karena mungkin sama-sama suka berbagi, mungkin ya. Karena jadi satu album gitu. Jadi menurut saya sih ya seperti itu. Terus informasikan sekarang juga ngadain IG Live ini yang salah satu untuk naikin follower di IG-nya Kenarijaya juga. Jadi Kenarijaya kan orang-orang dapat informasi, mau belajar ilmu, informasi gitu. Nah, menarik sekali ya tadi ya, kita berbagi, kita juga untuk konten-konten itu lebih ke arah sosial ya Kobas ya. Jadi mungkin masyarakat lebih menyukai hal-hal tersebut ya. Terus karena mungkin di Indonesia barang-barang Kenari kan juga boleh. Ya kan? Unboxing kunci gitu. Iya, menarik sekali tuh. Ya, oke, mungkin ada sedikit informasi Kobas untuk sahabat Kenari juga dan pemirsa kita malam ini ya, bahwa Kenari juga dalam masa pandemi ini kita juga adaptasi juga nih, kita juga sama seperti Kobas ya, di mana produk IT-nya berbagi juga menghadapi pandemi, kami juga ada. Nah ini kalau boleh izin kami perkenalkan ya, antara lain ini desk partition ya, jadi untuk meja kerja ya akan bisa diberikan pembatas ya. Kita ada produknya, jadi bisa melindungi karyawan satu sama lain. Kemudian kami juga ada pintu ya, touchless ya. Jadi kalau mau buka pintu ini kita masuk, sensornya akan bisa membaca nanti pintunya terbuka sendiri. Nah bisa disetting, iya. Pasang di semua pintu. Kalau ini lebih ke pintu dalam, bukan pintu utama Kobas. Iya, jadi dari pintu utama, misalkan mau ke ruang meeting, masuk ke ruang koridor atau lorong, nah ini bisa digunakan. Jadi cukup pakai sensor ya, touchless, nah nanti otomatis pintu akan terbuka sendiri. Jadi menghindari memegang bagian pintunya seperti itu. Nah, kemudian juga kita ada juga nih produk. Kalau ini manual ya, ini namanya footpull. Jadi ditaruh di bagian bawah pintu, ya, tinggal di pull aja ya, bisa langsung dibuka. Jadi menghindari untuk kontak langsung dengan pintu, ibaratnya dengan handle. Nah, tetapi tetap kita juga menjalankan protokol kesehatan ya, menyikapi perkembangan era digital yang semakin maju. Kami juga ada produk-produk digital door lock ya, banyak serinya. Yang ini adalah K7800 ya, fiturnya banyak sekali, bisa fingerprint ya, bisa password, RFID, bisa pakai iktp juga, bisa didaftarin ya. Jadi memang banyak sekali fitur-fiturnya
Selain itu mungkin bisa dilihat di belakang saya ada juga produk K5200 dan K6000 persembahan terbaik dari kami, dan juga ada produk-produk Hotelog yang saat ini kami sedang kembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, Kobas, mungkin bisa kami bacakan ya result dari tim kami untuk pemenang dari giveaway malam ini ya, yaitu saya bacakan kembali. Tadi dari Kobas ada 12 pemenang ya? Ya, sorry. Ya. Tadi ada satu, saya kan ada satu yang pilih tadi. Putri siapa namanya? Oh iya. Putri. Oke, bentar Kobas. Bentar saya buka catatannya. Tadi saya udah kasih ke tim. Asta Putri ya, Neo ya, Kobas? Kelihatannya itu. Iya. Nanti Astra Putri Neo nanti bisa DM ya ke Kenari Jaya, IG Kenari Jaya. Nah, ini saya sebutin lagi ya untuk setelahnya itu ya Kobas ya. Yang satu adalah @sundari8107 ya. Kemudian @marwah_b, kemudian ada @jantanaya_w, kemudian @katasandiok, @ratiferdian, @nita yunita, @rudibon, @kati Katerina, @dora Siregar, @srisulastri 6988, @rudi makaoming. Nanti kita hubungi ya. Kita akan DM masing-masing pemenang ya, mengingat waktunya sangat terbatas sekali nih Kobas. Jadi kita dari tim kami akan DM, dan juga nanti pemenang dari Kenari ya yang tadi disebutkan yaitu hadiah powerbank, kita akan DM. Nah, sebagai closing ini ya Kobas ya, mohon maaf ini sebenarnya bincang-bincangnya menarik sekali ya, sangat influence sekali buat saya pribadi, buat kami appreciate banget, salut sekali kita Kobas, di luar dugaan ini sangat bagus sekali. Yang nonton kemudian terima kasih supportnya juga kepada IG kita nih, terima kasih banyak. Iya, iya. Nah, kira-kira Kobas untuk pesan-pesan apa yang bisa Kobas sampaikan ya? Atau tadi semuanya sudah disebutkan, yang penting pantang menyerah dan kejujuran ya? Itu aja sih, balik-baliknya cuma itu, bagaimana kita mengimplementasikannya aja. Kalau saya punya satu quote yang selalu saya ingat, Anda tidak mungkin merubah kehidupan Anda sebelum Anda merubah apa yang Anda lakukan setiap hari. Jadi kalau kita mau, kita harus disiplin, kegiatan kita setiap hari kan biasa bangun tidur, terus berdoa, terus meditasi, terus olahraga, biasa gitu. Cuma terakhir ini kita mau coba lagi. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, jangan pernah nyerah. Itu aja. Jadi kalau orang lain mau berubah, kita dulu yang berubah ya, diri kita sendiri ya, maka orang lain akan mengikuti. Iya, luar biasa Kobas. Oke Kobas, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan. Buat sahabat Kenari Jaya juga, terima kasih sudah bergabung malam ini. Tetap jalani kehidupan sesuai dengan protokol dari pemerintah, saling melindungi satu sama lain, jaga kesehatan. Salam sukses selalu untuk Kobas dan keluarga besar, grup besar dari CEO ya, dari Airmas Group Indonesia, mohon maaf. Dengan tadi brandnya Ayo ya, banyak sekali tadi ya, ada Ayo Klik ya, dan nanti bisnis-bisnis akan dikembangkan. Terima kasih waktunya semuanya yang sudah bergabung, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih, selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.